Nah, tadi kan udah Iya. diceritain nih, sebenarnya si mini series Sementara Selamanya ini tentang apa, lalu berapa lama proses pembuatannya, dan ada protokol khusus nggak sih yang dilakukan selama syuting? Kalau di mini seri ini kan Kak Reza ini memerankan tokoh Saka ya. Ya. Nah, gimana sih Kak Reza memandang sosok Saka dan juga hubungan antara Saka dan Zara yang mesti terpisah karena kondisi COVID-19 ini? Melihat tokoh Saka rasanya seperti melihat kondisi yang mungkin barangkali dihadapi oleh banyak orang gitu ya. Kondisi di mana seseorang harus terpisah, entah itu dengan pasangan, entah itu kemudian dengan keluarga gitu ya. Bahwa di tengah pandemi ini memang banyak hal-hal yang tidak kita harapkan kemudian terjadi, dan mungkin banyak orang juga yang tidak siap dengan situasinya, pasti gitu. Nah, berbicara tentang itu, maka saya secara pribadi juga mencoba untuk memvisualkan tokoh Saka ini dari skrip yang sudah ditulis oleh Ika Natasha, untuk kemudian menghidupkan tokoh ini sesuai sama apa yang memang terjadi pada masa sekarang ini, apa yang mungkin banyak dihadapi orang, kesendirian, kekosongan gitu, ketidakpastian tentang banyak hal gitu, dan kejanggalan, banyak hal yang janggal gitu. Nah, tokoh Saka ini kan sebenarnya tokoh yang merefleksikan itu semua gitu. Jadi akan seperti apa nantinya, saya nggak mau terlalu banyak membicarakan karena saya takut spoiler, soalnya tinggal 2 episode lagi kan. Episode 5 akan tayang Sabtu besok, dan episode 6-nya akan tayang di hari Minggunya gitu. Jadi tinggal nunggu beberapa hari lagi, sudah bisa disaksikan Sementara Selamanya di video. Dan kalau saya berbicara juga soal pertanyaannya tadi adalah bagaimana relasinya ya, kalau nggak salah ya, dengan kondisi hari ini. Betul? Halo? Ya. Tadi pertanyaannya yang kedua adalah gimana sih Kak Reza ini memandang hubungan Saka dan Zara yang terpisah karena pandemi? Kalau ditanya memandangnya ya pasti ya, melihat hubungan yang seperti ini pasti menyedihkan, itu satu. Perlu banyak sekali penyesuaian terhadap kondisi seperti itu, apalagi untuk seorang Saka yang walaupun sudah mengerti profesi istrinya seperti apa, tapi juga beban pasti untuk sang istri harus meninggalkan suaminya dalam keadaan seperti ini, dan itu pasti menjadi beban tersendiri. Kalau menurut saya ditanya pandangannya mungkin agak membingungkan gitu. Gimana saya memandang ini ya? Mungkin itu yang bisa saya jawab, cara memandangnya seperti itu. Oke. Itu karena pandemi COVID-19 ini seperti yang diceritakan di mini-seri Sementara Selamanya kan pasti akan mengubah kebiasaan-kebiasaan dulu yang pasti harus ya udah, kita udah harus let go aja gitu ya Kak. Nah, kalau dari Kak Reza sendiri ada merasakan perubahan nggak dalam kehidupan? Oh, besar. Merasakan perubahan yang sangat besar. Artinya perubahan dalam berperilaku, perubahan dalam kebiasaan atau tatanan hidup baru ini, apalagi di era new normal, rasanya pasti banyak hal-hal yang harus disesuaikan. Tapi buat saya, sisi baiknya adalah mudah-mudahan disiplin kita terhadap apa itu kebersihan, menjaga kesehatan, dan lain-lain tidak hanya ada ketika pandemi ini muncul. Mudah-mudahan kebiasaan yang kita punya kemarin-kemarin ini bisa menjadi pembelajaran yang sangat berharga, bahwa menjaga kesehatan itu adalah sebuah investasi gitu ya. Jangkanya panjang. Jadi jangan sampai menunggu sesuatu untuk terjadi kemudian kita baru aware. Tapi kan kadang-kadang memang sangat manusiawi sekali ketika kita mendapatkan sebuah pelajaran yang berharga, disitulah kita kemudian tersadar bahwa oh iya ya, mungkin selama ini itu hal-hal yang mungkin ada orang-orang yang abai terhadap hal-hal seperti itu, termasuk diri saya sendiri mungkin abai, mencuci tangan hanya kadang-kadang kalau mau makan aja,
Kemudian itu juga belum tentu gitu, apalagi kalau berpikir oh makan pakai sendok misalnya gitu. Belum tentu kepikiran untuk mendisiplinkan diri pergi ke tempat cuci tangan dan cuci tangan dulu kemudian baru makan. Tapi kalau sekarang kan kesadaran orang mencuci tangan tidak hanya sekedar kalau mereka mau makan, tapi apapun sehabis mereka mungkin punya kesadaran menyentuh sesuatu apa lain-lain, mereka reflect untuk kemudian atau aware untuk kemudian mencuci tangan misalnya gitu. Jadi banyak banget kebiasaan-kebiasaan baru yang tentu membawa satu perubahan. Dalam pola bekerja juga sejauh ini pasti akan mengalami perubahan besar. Dalam industri film misalnya, itu pasti akan mengalami perubahan yang sangat signifikan gitu. Pola syutingnya pasti berubah gitu. Kebiasaan-kebiasaan yang ada di lokasi syuting pasti berubah gitu. Nah, itu seperti yang udah diterapin juga ya selama proses syuting sementara selamanya ini gitu. Ya, dan memang agak memakan waktu lebih panjang sebenarnya. Oke. Ya, karena nggak bisa buru-buru. Kru yang bekerja harus bergantian supaya tidak ada penumpukan orang di satu tempat gitu ya. Jadi misalnya yang departemen lighting biarin aja menyelesaikan lampunya dengan DOP-nya, yang lain nanti dulu gantian, baru kemudian artistiknya rechecking lagi apa yang mesti dibenahi, gantian lagi, itu sudah selesai, set sudah fix, sudah rapih, pemain kita panggil dan yang lain bergantian harus di luar set gitu, sehingga orang yang ada di dalam set hanya sedikit. Ya memang menyesuaikan hal itu kan nggak mudah, apalagi untuk produksi yang lebih besar ya skalanya, pasti akan memakan waktu lebih panjang, jadinya kerjanya nggak bisa langsung keroyokan gitu. Biasanya kan yang artistik bisa ngeset, yang lighting bisa mulai ngeset, yang kamera juga mulai bisa tentuin angle-nya mau di mana bersama sutradara dan lain-lain. Memang mau nggak mau harus adaptasi ya dengan kondisi sekarang ya. Mau tidak mau harus beradaptasi. Nah itu pilihan yang kita punya kalau kita tetap mau bisa berkarya, adalah kita harus adapt dengan situasinya. Soal perubahan kebiasaan dan aktivitas mungkin kalau di mini series sementara selamanya itu kan Zara yang berpisah dengan Saka ya karena kondisi ini. Nah kalau di kehidupan pribadi Kak Reza sendiri dengan orang-orang tersayang, mungkin dengan keluarga atau dengan sahabat-sahabat, itu juga mengalami itu juga? Iya pasti ya, pasti, artinya frekuensi bertemunya menjadi jauh berkurang gitu. Kemudian biasanya kalau kegiatan-kegiatan ngumpul itu lebih sering dilakukan, apalagi saat semuanya sedang ada di hari libur, misalnya Sabtu Minggu ada yang mungkin nggak bekerja karena kerjaannya kantoran mungkin libur, ya bisa berkumpul, bisa bertemu ya. Sekarang untuk nongkrong di mall juga kami masih berpikir untuk nongkrong dalam pengertian duduk-duduk gitu, jalan-jalan tuh masih berpikir, kecuali memang ada kebutuhan yang cukup mendesak untuk dipenuhi. Jadi itu pasti berubah. Dengan keluarga juga begitu. Ngumpul-ngumpul sama keluarga ya jaraknya, ya sentuhannya dikurangi. Apalagi awal-awal PSBB itu saya sangat menjaga untuk tidak membawa, kalau saya berpikir saya takut orang yang mungkin carrier gitu ya, terus ibu saya bertemu dan berpelukan dan lain-lain, itu tentu dijaga sampai betul-betul saya sudah sadar bahwa saya sudah mengkarantina diri saya untuk waktu yang ditentukan, yang dianjurkan. Baru kemudian saya berani bertemu ibu saya untuk kemudian memberikan pelukan dan lain-lain, berinteraksi gitu dengan banyak kehati-hatian lainnya. Jadi ya situasinya kadang-kadang sulit, apalagi kalau kita sudah bicara mengekspresikan diri gitu ya kepada orang yang kita sayangi. Memang pasti mau nggak mau batasan-batasan itu kadang-kadang cukup mengganggu, tapi ya apa boleh buat, itulah pilihan yang bisa kita ambil sekarang. Ya buat sahabat Nova nih harus banget nih ngikutin cara dari Kak Reza sendiri. Tapi ada tips nggak Kak buat mungkin kalau misal lagi kangen atau lagi butuh ngobrol dengan sahabat mungkin, atau juga bahkan lagi ngomongin kerjaan tapi susah ketemu. Nah biasanya kalau dari Kak Reza sendiri gimana tuh caranya? Oh kalau untuk kerjaan atau apa meeting kan sekarang udah, ternyata saya melihat efisiensinya Zoom meeting itu juga cukup efisien gitu ya, dari segi waktu. Semua bisa lebih on time gitu karena kita tidak harus bertemu di satu titik dan menghadapi kemacetan. Kalau memang itu bisa dilakukan, kenapa tidak gitu. Kemudian kalau untuk
ketemu kangen dengan sahabat di tengah situasi seperti ini, ya kalau yang bertemu misalnya 3 orang bertemu gitu di satu tempat atau di rumahnya siapa. Kalau semua sudah merasa bahwa kita semua masing-masing dari bertiga ini sangat menjaga kesehatan dan sejauh ini mengisolasi diri juga, tidak berkontak dengan banyak orang, tahu track recordnya kemana aja dan sama-sama percaya, mungkin bertemu di dalam rumah bisa menjadi alternatif juga selama tidak ada penumpukan orang yang juga terlalu banyak gitu. Atau mungkin memang ketemunya harus jaga jarak dulu, bisa pakai masker gitu ya. Menurut saya sih nggak apa-apa sih. Maksudnya itu bisa menjadi opsi untuk dilakukan gitu. Oke. Nah, karena sekarang banyak aktivitas di rumah nih, kalau Kak Reza lagi sibuk apa nih sekarang? Atau lagi ada karya baru, project baru yang lagi dikerjakan? Sejauh ini yang lagi disibukkan lebih kepada promo untuk sementara selamanya, dan membuat interview singkat mungkin dengan tidak hanya para cast tapi para kru yang bekerja di balik layar dari produksi ini. Saya menyiapkan waktu untuk kemudian ngobrol-ngobrol bareng sama mereka lewat live gitu ya di Instagram, dan tentu akan berbicara seputar keterlibatan mereka di sementara selamanya, tapi in general berbicara tentang pekerjaan mereka gitu. Ingin aja share ke publik juga bahwa ini loh, untuk membuat sebuah project itu ada orang-orang ini di belakang yang sangat penting perannya juga gitu di luar pemainnya. Oke, jadi kesibukan saat ini garis besarnya seperti itu ya Kak ya? Ya, dan masih belum ada kesibukan di luar rumah, jujur. Emang memilih untuk nggak ada kesibukan atau gimana tuh Kak? Iya, artinya kan kesibukan saya biasanya memang syuting gitu ya, yang paling banyak menyita waktu. Ya sejauh ini memang belum ada produksi yang syuting di bulan ini misalnya gitu. Semua masih ada beberapa pihak yang sudah mulai meraba-raba rasanya kalau kita syuting dengan protokol kesehatan, mungkin caranya bisa begini, opsinya ada opsi A, B, C, D gitu misalnya. Ya itu masih dalam proses pembicaraan, jadi belum ada yang fix bahwa oke, besok lusa saya akan syuting gitu, itu belum. Kalau selama berkarya di rumah, apa aja sih sumber inspirasi atau dari mana aja sumber inspirasi dari Kak Reza? Banyak banget ya, dari berita, artinya kita punya informasi-informasi dari kanal-kanal berita yang sangat bisa dipertanggungjawabkan, dan itu menjadi apalagi mereka-mereka yang mengangkat kisah-kisah yang sangat inspiratif tentang pejuang-pejuang corona. Dalam hal ini ada garda depannya, ada relawannya, ada pengambil kebijakannya, ada masyarakatnya yang terdampak ataupun mungkin melakukan sesuatu. Seperti kita ketahui bahwa di tengah situasi ini rasanya masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat guyup dalam hal membantu sesama. Penggalangan dana datang dari sektor swasta itu banyak sekali, apalagi dari para masyarakat gitu ya, kelompok-kelompok masyarakat. Jadi menurut saya itu sangat menyegarkan sekali gitu dan menenangkan jiwa juga. Lalu bagaimana kemudian tenaga medis juga menceritakan tentang betapa tidak main-main apa yang mereka sedang kerjakan, itu berat sekali. Tanggung jawab dan pengorbanan yang sangat besar, harus berpisah dengan keluarga. Itu juga menginspirasi bagaimana kemudian saya membuat adegan atau mengeksekusi adegan-adegan yang ada di skenario itu di sementara selamanya, supaya rasanya juga bisa sampai ke yang menonton nanti gitu. Oke. Nah, berikutnya nih Kak, karena di miniseri ini kan Kak Reza juga ada tugas lain, yaitu sebagai sutradara ya. Nah, kalau Betul. dikasih pilih ke depannya, bakal memilih jadi sutradara atau tetap jadi aktor aja? Wah, kalau misalnya seperti sekarang bisa menjalani keduanya, kenapa tidak gitu ya. Artinya profesi saya sebagai seorang aktor, saya sih pasti itu nggak mungkin saya tinggalkan. Tapi menjadi sutradara dalam sebuah project, entah itu film atau miniseri, adalah satu harapan baru atau cita-cita baru yang juga ingin saya wujudkan gitu, dan itu bisa alhamdulillah terwujud dari project ini. Jadi kenapa tidak kalau kedepannya saya secara serius juga mulai memperbanyak exercise saya gitu, atau project-project di mana saya juga berperan sebagai sutradaranya gitu. Kenapa tidak
itu bisa berjalan seiring dengan pekerjaan saya sebagai aktor. Misalnya saya nggak tahu ya, ini berandai-andai aja dulu. Kalau saya mengerjakan 2 project, 3 project dalam 1 tahun, lalu ada 1 project yang memang saya fokus untuk sutradarai, karena pasti menjadi sutradara waktunya lebih panjang persiapannya. Kenapa tidak gitu? Mungkin menyutradarai film atau 1 project apapun itu setahun 1 misalnya gitu. Sisanya ya saya bermain seperti biasa, ya kenapa enggak. Oke. Boleh dong Pak dikasih bocoran sebenarnya ada tantangan apa nih selama di proses pembuatan si Sementara Selamanya ini sebagai sutradara dan juga sekaligus sebagai aktor gitu? Pekerjaan yang berat ternyata menyutradarai dan menjadi pemain juga gitu ya, karena saya merasa bahwa memegang tanggung jawab, yang satu di belakang, yang satu di depan layar gitu kan, itu ternyata pekerjaan yang tidak mudah untuk membagi dan memecah konsentrasi, fokusnya, energinya juga terkuras luar biasa. Menurut saya agak capek membagi-bagi tugas gitu, apalagi saya juga hampir berperan cukup banyak di miniseri ini, sehingga itu yang membuat energinya ternyata lumayan banyak diserap untuk menjalankan itu. Apalagi ketika harus bermain, lalu saya harus tahu kapan saya harus meng-cut adegan ini, selesai dan berpindah lagi posisi sebagai sutradara, lalu fokus lagi kepada adegan-adegan yang menurut saya juga adegan-adegannya, kalau yang udah nonton episode 1-2 masih penuh dengan keceriaan, 3-4 sudah memasuki konflik yang lebih berat. Itu cukup konsentrasinya cukup tinggi gitu ya untuk bisa meyakinkan atau masuk ke dalam peran itu. Jadi di situ tantangan dan challenge yang mungkin. Wow, itu pasti emang butuh energi ekstra juga ya kayak untuk mengatur emosi, mengatur fisik juga. Oke. Semoga sehat selalu Kak, semoga terus semangat juga loh buat. Amin. Terima kasih. Oh ya, ini syutingnya masih akan berlanjut sampai kapan? Proses syuting sudah selesai karena kami hanya syuting 3 hari, 1 hari untuk 2 episode, dan miniseri ini terdiri dari 6 episode, sehingga syuting udah selesai jauh-jauh hari. Lebih sekarang ini lebih kepada tiap minggu biasanya kita akan meeting production, kita post untuk melihat preview adegan-adegan yang sudah selesai, sudah picture lock gitu, dan sudah siap untuk di preview untuk memastikan bahwa episode demi episode yang akan tayang nanti sudah dalam kondisi yang baik. Warnanya sudah benar, track soundnya udah benar, scoringnya sudah tepat, spottingnya gitu, color gradingnya sudah tepat, ya gitu-gitu, hal-hal teknis lah. Oke. Nah, kan selama di rumah aja memacu diri untuk tetap produktif gimana? Mungkin boleh kita Mbak Farid. Oke, saya memang orang yang tidak suka terlalu lama berdiam diri tanpa mengerjakan sesuatu gitu ya. Dan saya memakai momentum selama hampir 2 bulan lebih, hampir 3 bulan rasanya tidak punya aktivitas lain, ya menjadikan momentum itu sebagai momentum sekolah dalam tanda kutip gitu ya, sekolah di rumah, membaca kembali hal-hal yang menurut saya punya manfaat untuk karir saya juga, untuk kemampuan saya dalam berakting, membaca buku-buku yang mungkin udah lama nggak pernah saya sentuh gitu, saya buka-buka lagi. Lalu mempelajari hal-hal lewat YouTube, banyak sekali gitu ya. Ada yang lewat YouTube, ada yang memang lewat aplikasi yang masih berhubungan dengan seni peran. Itu saya buka lagi, saya tonton lagi gitu untuk mengisi waktu, sehingga saya merasa jangan sampai, kalau ini kan kita waktu itu tidak tahu kondisi pastinya ini akan sampai kapan, unpredictable. Lah, kondisi yang tidak pasti itu bahaya juga kalau kemudian kita tidak melakukan sesuatu. Jangan sampai ketika kita memasuki new normal atau memasuki era di mana kita sudah bisa kembali beraktivitas normal, kitanya nggak siap. Karena ada banyak penyesuaian baru. Itu yang saya ingin persiapkan diri saya, jangan sampai juga tidak ada yang bertambah dalam hidup saya ketika saya berdiam diri di rumah. Wah, itu saya paling takut. Oleh sebab itu, boleh di rumah aja, tapi memanfaatkan waktu untuk mempelajari kembali berbagai macam hal yang kalian suka. Yang sukanya misalnya, kalau yang cewek-cewek misalnya lagi
lagi senang di rumah aja atau memang harus di rumah aja dan bisa belajar tentang I don't know cooking class atau makeup tutorial dan segala macam atau membaca buku kesukaan, itu kan hal-hal yang menurut saya menambah kreativitas dan wawasan. Atau bereksperimen, ada hal-hal yang selama ini nggak pernah disentuh, nggak pernah dipelajari, ada waktu yang cukup panjang untuk mempelajari hal baru gitu. Mungkin itu bisa dilakukan. Selama kita nggak males juga ya Kak ya? Aduh, itu kalau udah males saya udah nggak bisa ngomong deh. Kalau udah males ya udah. Jadi pokoknya harus tetap semangat, jangan mudah terlena, jangan mudah malas dengan kondisi yang mungkin lebih nyaman selama di rumah aja, karena kita harus tetap aktif ya Kak ya? Ya. Oke, pertanyaan terakhir nih. Nah, sebenarnya dari mini seri sementara selamanya ini, apa sih Kak yang harus banget, apa sih yang bikin kita harus nonton ini? Nggak ada sebenarnya yang bikin harus, kenapa harus nonton gitu ya. Tapi mungkin yang bisa saya sampaikan adalah sementara selamanya ingin berbagi tentang perasaan. Mini seri ini banyak berbicara tentang ruang dan rasa juga. Jadi menurut saya ketika orang menonton ini mungkin ada perasaan-perasaan yang bisa terwakili, dan itu sih respon yang sejauh ini kami dapat di tim sementara selamanya adalah banyak sekali orang yang merespon tentang apa ya, perasaan demi perasaan yang coba dituangkan lewat sementara selamanya. Jadi ini menyentuh wilayah personal, wilayah rasa. Buat saya itu aja udah sangat membahagiakan dan bersyukur sekali. Jadi mudah-mudahan tentu tidak harus, tidak ada kata harus gitu ya, menonton kan pilihan. Jadi tapi kalau kalian punya waktu luang, mau meluangkan waktu luang 10 menit, 12 menit, tonton sementara selamanya. Ada ruang-ruang perasaan yang mudah-mudahan bisa mewakili perasaan kalian juga. Itu aja.